Pensiunan detektif Aji pindah ke rumah tua. Ia menemukan buku harian polisi yang tewas misterius. Sejak itu, teror dimulai. Setiap malam, ia mendengar bisikan arwah, "Temukan pembunuhku." Bisikan itu membawanya pada kasus yang ditutup, pengkhianatan, dan pembalasan denda mengerikan dari alam baka. Siapkah Aji mengungkap kebenaran di balik jeritan hantu polisi? Awan mendung tak pernah benar-benar pergi dari langit Nusa Permai. Kota itu, dengan nama yang terdengar begitu indah, menyimpan aura kelabu yang tak bisa diusir. Hujan rintik-rintik seolah menjadi melodi pengiring setiap langkah, membasahi aspal yang tampak selalu lembab. Bagi Aji, mantan detektif muda yang baru saja memutuskan untuk mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kota besar, Nusa Permai adalah tempat pelarian. Ia mencari ketenangan setelah sebuah kasus besar yang menguras fisik dan mentalnya. Kasus yang nyaris merenggut nyawanya dan meninggalkan luka batin mendalam. Sebuah rumah tua bergaya kolonial, dengan cat putih yang mulai mengelupas dan atap genteng merah yang ditumbuhi lumut, menjadi pilihannya. Rumah itu tampak kokoh, namun menyimpan keheningan yang sedikit aneh, seolah setiap sudutnya menyimpan bisikan masa lalu. Aji adalah sosok yang pragmatis dan cenderung rasional. Baginya, setiap kejadian pasti memiliki penjelasan logis, dan ia percaya pada kekuatan deduksi serta bukti konkret. Dunia supernatural adalah sesuatu yang ia anggap tak lebih dari bualan atau imajinasi berlebih. Pikirannya dipenuhi dengan teori-teori konspirasi, namun bukan tentang hantu atau arwah. Dia hanya ingin menenangkan diri, menghabiskan hari-hari dengan membaca buku-buku lama, dan mungkin sesekali menulis memoir singkat tentang pengalaman-pengalaman anehnya. Hari pertama di rumah baru, Aji menghabiskan waktu dengan membersihkan dan menata barang-barang. Udara di dalam rumah terasa dingin, jauh lebih dingin dari suhu di luar, padahal jendela-jendela telah ia buka lebar-lebar untuk membiarkan cahaya masuk. Bau kayu lapuk dan tanah basah mendominasi, namun ada satu aroma lain yang aneh. Aroma melati, tetapi bukan melati segar yang biasa ditemukan di taman. Ini adalah bau melati yang membusuk, menyengat, dan entah mengapa, membangkitkan perasaan mual yang samar. Aji mengabaikannya, menganggap itu hanya bau sisa sesajen atau bunga yang terlupakan oleh penghuni sebelumnya. Ia terus bekerja, menyeret kardus-kardus, menyapu debu tebal yang menutupi lantai. Sesekali, ia merasa seperti ada bayangan melintas di sudut matanya, atau mendengar decitan lantai di lantai atas, padahal ia sendirian di rumah itu. Aji menggelengkan kepala, menyalahkan kelelahan dan imajinasinya. "Kau terlalu banyak menonton film horor, Ji," gumamnya pada diri sendiri, mencoba menertawakan firasat anehnya. Malam harinya, setelah semua beres, Aji duduk di ruang tamu yang luas, diterangi oleh lampu pijar kuning yang redup. Ia menyesap kopi panasnya, menikmati keheningan yang mulai terasa nyaman. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip, kemudian mati total. Aji mengerutkan kening. Listrik padam di hari pertamanya? Ia merogoh saku, mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Saat ia meraihnya, sebuah suara samar terdengar dari arah loteng. Suara langkah kaki berat, langkah demi langkah, seolah seseorang sedang berjalan mondar-mandir di atas sana. Jantung Aji berdebar. Loteng itu sudah ia periksa siang tadi, dan tidak ada apa-apa di sana selain tumpukan barang rongsokan dan debu tebal. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin tikus besar, atau mungkin hembusan angin yang aneh. Dengan senter ponsel yang menyala, ia memutuskan untuk memeriksanya. Perlahan, ia menaiki tangga kayu yang berdecit. Setiap langkahnya terasa berat dan tegang. Bau melati busuk semakin menyengat saat ia mendekati loteng. Pintu loteng yang terbuat dari kayu tua terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Saat Aji melangkahkan kakinya ke dalam loteng yang gelap dan pengap, hawa dingin menusuk tulang seolah ia baru saja melangkah ke dalam ruangan berpendingin. Senter ponselnya menyorot ke sekeliling, menerangi tumpukan majalah usang, koper-koper tua, dan kain-kain putih yang menutupi perabotan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada tikus, tidak ada angin, hanya keheningan yang memekakan. Aji menghela napas lega, mencemooh ketakutannya sendiri. "Hanya imajinasiku," bisiknya. Ia memutar tubuhnya untuk keluar. Namun matanya menangkap sesuatu di sudut ruangan yang tertutup kain. Sebuah tumpukan buku tua, tergeletak begitu saja. Rasa penasaran Aji, naluri detektifnya, kembali bangkit.
Ia mendekat, menyingkirkan kain, dan menemukan beberapa buku usang. Salah satunya adalah sebuah buku harian bersampul kulit hitam yang sudah lusuh. Di sampulnya, tertulis nama dengan tinta yang memudar, Wisnu. Aji mengambil buku itu, debu tebal menempel di tangannya. Saat ia membuka buku harian itu, sebuah sensasi dingin menjalari jemarinya, seolah ada energi yang terpancar dari benda tua tersebut. Ia mengabaikannya, terlalu tertarik dengan isi buku yang sepertinya akan mengungkap rahasia dari masa lalu rumah ini. Malam itu, di tengah kegelapan yang kembali melingkupi rumah tua, Aji mulai membaca buku harian Wisnu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu menuju teror yang lebih mengerikan dari sekadar imajinasi. Setiap goresan pena Wisnu adalah jaring laba-laba yang perlahan-lahan menjebak Aji ke dalam dunia yang tak pernah ia sangka. Buku harian Wisnu menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang perlahan menyelimuti rumah tua itu. Aji membaca setiap lembarannya dengan saksama, seolah ia sedang menyelidiki sebuah kasus baru. Tulisan tangan Wisnu rapi, namun setiap kalimatnya memancarkan kegelisahan yang mendalam. Wisnu adalah seorang polisi yang berdedikasi, penuh semangat, dan berambisi untuk menumpas kejahatan di Nusa Permai. Ia menuliskan tentang rutinitasnya, rekan-rekannya, dan yang paling utama, kasus pembunuhan berantai yang tengah ia selidiki. Korban-korban selalu ditemukan dengan pola yang sama, tubuhnya dibiarkan membusuk di tempat terpencil, dengan sebuah potongan kain melati yang busuk di genggaman tangan mereka. Aroma melati busuk yang selama ini tercium di rumah itu kini memiliki penjelasan yang mengerikan. Aji merasakan bulu kuduknya berdiri. Wisnu menggambarkan pembunuh itu sebagai sosok yang licin, tak meninggalkan jejak berarti, seolah ia adalah hantu yang berjalan di antara manusia. Setiap halaman mengungkap keputusasaan Wisnu, frustrasinya karena tak kunjung bisa menangkap pelaku. Ia bahkan mulai meragukan sistem, meragukan rekan-rekannya sendiri. Sebuah kalimat dalam buku harian itu menarik perhatian Aji. Aku merasa diintai. Bukan oleh pembunuh itu, tapi oleh seseorang yang lebih dekat. Seseorang yang seharusnya aku percaya. Kalimat itu berhenti di tengah-tengah, dan setelah itu, tidak ada lagi tulisan. Halaman-halaman selanjutnya kosong, seolah penulisnya tiba-tiba berhenti menulis, atau tidak pernah punya kesempatan untuk menyelesaikannya. Aji merasa ada benang merah yang putus. Sebuah misteri yang menggantung. Apa yang terjadi pada Wisnu? Mengapa buku harian ini berhenti begitu saja? Malam-malam berikutnya, teror yang dialami Aji semakin intens. Lampu di rumahnya tidak hanya berkedip, tetapi juga mati secara tiba-tiba di saat-saat genting. Ponselnya seringkali kehilangan sinyal di dalam rumah, membuatnya merasa terisolasi. Bayangan seorang pria beruniform polisi yang melintas di sudut matanya kini terlihat lebih jelas, kadang-kadang disertai suara langkah kaki berat di lantai atas, persis seperti yang ia dengar di malam pertama. Aji mulai merasa lelah, kantungnya menghitam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah efek dari kurang tidur dan sugesti dari cerita dalam buku harian itu. Namun, suatu pagi, ia terbangun dan menemukan sesuatu yang membekas di ingatannya. Di jendela kamarnya, di lantai 2, ada bekas telapak tangan berdarah. Darah itu sudah mengering, meninggalkan noda coklat kemerahan. Jantung Aji berdegup kencang. Bagaimana mungkin? Kamarnya berada di lantai 2, tanpa balkon atau akses mudah dari luar. Ini tidak mungkin hanya imajinasi atau efek psikologis. Bekas telapak tangan itu adalah bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketakutan Aji mulai bergeser menjadi obsesi. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia menunggu. Menunggu apa? Ia tidak tahu. Hingga suatu malam, ia terbangun tiba-tiba dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Udara di kamar terasa dingin membeku, lebih dingin dari biasanya. Bau melati busuk begitu kuat, memenuhi seluruh ruangan hingga menyesakkan napas. Aji membuka matanya, dan di kegelapan kamar, ia melihat sebuah siluet berdiri di dekat kakinya. Sosok tinggi, tegap, mengenakan uniform polisi yang usang. Aji ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan mendekat, dan Aji bisa melihat matanya yang kosong, menatap lurus kepadanya. Kemudian, sebuah suara bisikan terdengar di telinganya. Suara itu serak, parau, seperti suara seseorang yang sekarat, atau baru saja dicekik. Temukan aku, temukan pembunuhku. Suara itu berulang,
bergema di kepalanya. Aji merasakan hawa dingin yang luar biasa menjalari tubuhnya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya. Ia tahu, ia sangat yakin. Sosok itu adalah hantu Wisnu, sang polisi yang meminta bantuan kepadanya. Rasionalitas Aji runtuh dalam sekejap. Semua bukti, semua kejadian aneh, semua bisikan itu kini memiliki satu penjelasan. Hantu Wisnu ada di sana, di kamarnya, memohon pertolongan. Aji tak lagi bisa menipu dirinya sendiri. Ia terjebak dalam sebuah misteri yang jauh lebih dalam dari sekadar kasus pembunuhan. Arwah Wisnu, yang terperangkap di antara dunia nyata dan dunia baka, tidak akan tenang sebelum keadilan ditegakkan. Aji, dengan segala pengalamannya sebagai detektif, kini harus menghadapi lawan yang tak kasat mata, dan mengungkap kebenaran yang terkubur bersama kematian Wisnu. Ia sadar, hidupnya di Nusa Permai tidak akan pernah lagi sama. Pagi setelah pertemuan pertamanya dengan hantu Wisnu, Aji merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang nyata. Rasa lelahnya berganti dengan energi baru, sebuah campuran antara ketakutan dan tekad. Ia tak bisa lagi mengabaikan keberadaan Wisnu. Bisikan itu, siluet itu, semua terlalu nyata untuk dibantah. Aji tahu, ia harus melakukan sesuatu. Jika arwah Wisnu tak tenang, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai. Sebuah keadilan yang belum tercapai. Naluri detektifnya, yang sempat ia kubur dalam-dalam, kini bangkit kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Target pertamanya adalah kantor polisi lama tempat Wisnu bertugas. Mungkin ada berkas-berkas lama, laporan, atau setidaknya seseorang yang bisa ia ajak bicara tentang Wisnu dan kasus yang ia tangani. Ia harus mencari potongan puzzle yang hilang. Kantor polisi Nusa Permai tampak usang, dengan ket tembok yang mengelupas dan lorong-lorong yang sepi. Aroma disinfektan bercampur bau rokok basi menguar di udara. Aji memperkenalkan dirinya sebagai peneliti independen yang tertarik pada kasus-kasus lama. Ia menanyakan tentang Wisnu. Petugas jaga yang sudah sepuh terlihat agak terkejut, seolah nama itu sudah lama tidak disebut. Ia mengarahkan Aji ke ruang arsip, sebuah ruangan pengap yang dipenuhi tumpukan berkas berdebu. Namun, berkas-berkas kasus pembunuhan berantai yang ditangani Wisnu dikatakan telah hilang, atau mungkin sengaja dihilangkan. Aji tidak menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ia terus bertanya, hingga akhirnya petugas jaga itu, yang merasa kasihan dengan kegigihan Aji, memberikan sebuah nama, Pak Prasetyo. Dia mentornya Wisnu. Sudah pensiun lama. Mungkin dia tahu sesuatu, bisiknya. Aji menemukan alamat Pak Prasetyo dari catatan usang di meja petugas. Rumah Pak Prasetyo tidak jauh dari kantor polisi, sebuah rumah sederhana dengan halaman depan yang terawat. Saat Aji mengetuk pintu, seorang pria paruh baya dengan rambut memutih dan senyum ramah menyambutnya. Pak Prasetyo adalah sosok yang hangat, dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Ia mempersilakan Aji masuk dan menyajikan teh hangat. Aji memperkenalkan dirinya, menjelaskan ketertarikannya pada kasus lama Wisnu, dan menunjukkan buku harian itu. Raut wajah Pak Prasetyo berubah sendu saat melihat buku harian tersebut. Wisnu, dia anak yang baik, penuh semangat, katanya dengan suara bergetar. Ia menceritakan bahwa Wisnu tewas dalam sebuah kecelakaan tunggal saat mengejar pembunuh berantai. Motornya tergelincir di jalan licin dan ia terjatuh ke jurang. Sebuah kematian yang tragis. Begitu kata Pak Prasetyo. Namun, saat Pak Prasetyo bercerita, Aji merasakan firasat yang aneh. Mata Pak Prasetyo sesekali memancarkan kilatan yang sulit diartikan, seperti sebuah rahasia yang tersembunyi jauh di dalam dirinya. Dan ada sesuatu yang janggal dalam cerita kecelakaan itu. Terlalu rapi. Jalanan yang licin? Kecelakaan tunggal? Aji, dengan pengalamannya, tahu bahwa kasus-kasus seperti ini seringkali lebih rumit dari yang terlihat di permukaan. Aji mencoba menggali lebih dalam, menanyakan detail kecelakaan, atau apakah ada saksi lain. Pak Prasetyo selalu menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa investigasi sudah ditutup, dan kasus pembunuhan berantai itu pun menguap begitu saja setelah kematian Wisnu. Kami tidak pernah menemukan pelakunya. Kasus itu menjadi misteri yang tak terpecahkan, kata Pak Prasetyo dengan nada penyesalan yang mendalam. Aji merasa ada bagian yang hilang, sebuah celah dalam narasi Pak Prasetyo. Saat Aji hendak pamit, Pak Prasetyo tiba-tiba menawarkan diri untuk membantu. Jika ada yang bisa kubantu, jangan sungkan.
Wisnu adalah murid kesayanganku. Aku ingin kebenaran terungkap jika memang ada, katanya, senyum ramah kembali menghiasi wajahnya. Aji mengangguk, namun dalam hatinya ia merasakan kecurigaan yang tumbuh. Tawaran Pak Prasetyo terasa terlalu manis, terlalu sempurna. Ia berjanji akan menghubungi Pak Prasetyo jika menemukan sesuatu. Setelah meninggalkan rumah Pak Prasetyo, Aji kembali ke rumahnya dengan pikiran berkecamuk. Ia mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang ia dapat. Buku harian Wisnu yang terhenti tiba-tiba, berkas kasus yang hilang, dan cerita kecelakaan tunggal yang terasa janggal. Dan yang paling penting, kilatan aneh di mata Pak Prasetyo. Aji mulai menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang hantu yang mencari keadilan, tetapi juga tentang pengkhianatan yang mungkin jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Hantu Wisnu kembali muncul malam itu, bayangannya melayang di samping Aji, seolah mengkonfirmasi keraguan Aji. Aji merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Setiap langkahnya bisa saja menjerumuskannya ke dalam jurang kebenaran yang mengerikan. Teror yang dialami Aji semakin mengerikan, bukan lagi sekadar bisikan atau bayangan, melainkan penglihatan yang menyesatkan. Hantu Wisnu, seolah tak sabar, mulai menunjukkan kilas balik kejadian tragis yang menimpanya. Penglihatan pertama datang saat Aji sedang membaca ulang bagian terakhir buku harian Wisnu. Tiba-tiba, ruangan berputar, dan ia menemukan dirinya berada di sebuah jalanan sepi yang gelap, diguyur hujan deras. Kilat menyambar, menerangi siluet seorang pria yang mengendarai motor patroli, mengejar sebuah mobil sedan hitam. Aji tahu itu Wisnu. Ia bisa merasakan adrenalin Wisnu, kepanikan yang menusuk, seolah ia tengah menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Wisnu terlihat memutar-mutar setir motornya dengan panik, menghindari sesuatu yang tidak terlihat oleh Aji, seolah ada entitas lain yang menghalangi jalannya. Penglihatan itu berakhir begitu saja, meninggalkan Aji terengah-engah, jantungnya berpacu kencang. Ia bingung. Apa yang coba ditunjukkan oleh Wisnu? Aji mencoba menganalisis setiap detail dari penglihatan itu. Jalanan yang sepi, hujan deras, mobil sedan hitam. Semua ini adalah petunjuk, namun terasa sangat minim. Hantu Wisnu terus muncul, kadang di hadapannya, kadang hanya bayangan samar, seolah mendesaknya untuk bertindak cepat. Aji merasa tertekan. Ia tahu waktu tidak banyak. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kecelakaan Wisnu, tidak puas dengan penjelasan kecelakaan tunggal dari Pak Prasetyo. Ia mulai mengunjungi kantor catatan sipil, mencari laporan kecelakaan, bahkan bertanya kepada warga sekitar yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Hasilnya nihil. Semua orang mengkonfirmasi bahwa itu memang kecelakaan tunggal. Aji semakin merasa frustrasi. Seolah ada sebuah dinding tak kasat mata yang menghalangi aksesnya ke kebenaran. Penglihatan kedua datang beberapa hari kemudian, lebih jelas dan lebih mengerikan. Kali ini, Aji melihat Wisnu tergeletak di tanah, di tepi jurang, dengan motornya yang hancur tak jauh darinya. Tubuh Wisnu berlumuran darah, matanya terbelalak, menatap ke atas. Aji bisa melihat seseorang berdiri di atas jurang, siluetnya samar, namun ia bisa merasakan aura kebencian yang luar biasa dari sosok itu. Sosok itu perlahan turun, mendekati Wisnu yang sekarat. Sebuah benda berkilat di tangannya. Aji ingin berteriak, memperingatkan Wisnu, tetapi suaranya tidak keluar. Penglihatan itu terputus saat sosok itu mengangkat benda berkilat tersebut, seolah hendak menghantamkan ke tubuh Wisnu. Aji terbangun dengan jantung berdebar keras, napasnya memburu. Ia tahu, Wisnu tidak meninggal karena kecelakaan. Ia dibunuh. Kebenaran yang kejam itu menghantam Aji seperti godam. Wisnu dibunuh, dan pembunuhnya entah mengapa menutupi kejahatannya dengan begitu rapi. Tapi siapa? Mengapa? Aji kembali teringat kalimat Wisnu di buku harian. Seseorang yang seharusnya aku percaya. Mungkinkah pembunuhnya adalah orang yang dikenal Wisnu? Seseorang yang dekat dengannya? Kecurigaan Aji kembali mengarah pada Pak Prasetyo. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu tidak mungkin. Pak Prasetyo adalah mentor Wisnu, seorang polisi yang disegani. Namun, kilatan aneh di mata Pak Prasetyo, dan narasi, kecelakaan tunggal, yang terasa janggal, terus menghantui pikirannya. Aji memutuskan untuk menemui Pak Prasetyo lagi, kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik, menguji reaksi Pak Prasetyo. Ia ingin melihat apakah ada keraguan,
atau sedikit pun kegugupan dalam diri pria tua itu. Saat Aji tiba di rumah Pak Prasetyo, ia disambut dengan senyum ramah seperti biasa. Aji mencoba mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang detail kasus pembunuhan berantai yang dulu ditangani Wisnu. Pak Prasetyo menjelaskan dengan detail, bahkan menunjukkan beberapa foto korban yang ia simpan. Kasus ini sangat berat bagi Wisnu, katanya. Dia sangat bertekad untuk menangkap pelakunya. Aji mengamati setiap ekspresi wajah Pak Prasetyo, setiap gerak-gerik tangannya. Tidak ada yang aneh. Pria tua itu tampak tulus. Bahkan ada nada kepedihan saat ia berbicara tentang Wisnu. Aji mulai meragukan kecurigaannya. Mungkin ia terlalu terbawa suasana horor ini. Namun, saat Aji hendak pulang, Pak Prasetyo tiba-tiba mengatakan, "Kau tahu, Aji, kadang-kadang kebenaran itu lebih kejam dari kebohongan. Dan terkadang, seseorang harus melakukan hal yang tidak terbayangkan untuk melindungi diri sendiri." Kalimat itu, diucapkan dengan senyum tenang, membuat bulu kuduk Aji berdiri. Ini bukan hanya sebuah kalimat biasa. Ini adalah sebuah peringatan, atau bahkan pengakuan terselubung. Aji merasakan hawa dingin yang familiar menyelimuti ruangan. Hantu Wisnu pasti ada di sana, di antara mereka. Aji menyadari bahwa Pak Prasetyo tidaklah sesederhana yang terlihat. Misteri ini semakin pekat, dan Aji merasa seperti sedang bermain catur dengan seorang lawan yang sangat cerdas dan berbahaya. Kunjungan kedua Aji ke rumah Pak Prasetyo meninggalkan kesan yang mendalam dan kecurigaan yang semakin kuat. Kalimat terakhir Pak Prasetyo terus terngiang di benaknya, sebuah teka-teki yang seolah mengolok-oloknya. Aji tahu, ia tidak bisa lagi bermain-main. Hantu Wisnu semakin sering muncul. Kehadirannya tak hanya berupa bisikan, tetapi juga sentuhan dingin yang membuat kulitnya merinding. Setiap kali Aji mendekati kebenaran, teror itu semakin intens, seolah Wisnu sedang mencoba membantunya, tetapi juga mengungkapkan kepedihannya yang mendalam. Aji mulai mencari cara lain, petunjuk yang tidak bisa dihapus atau disembunyikan. Ia kembali membaca buku harian Wisnu, mencari detail-detail kecil yang mungkin terlewat. Ia juga mencoba mencari tahu lokasi pasti kecelakaan Wisnu, berharap menemukan sesuatu yang luput dari perhatian polisi. Suatu malam, saat Aji sedang mencoba memejamkan mata, hantu Wisnu muncul tepat di samping tempat tidurnya. Kali ini, wajahnya lebih jelas terlihat, pucat pasi, dengan mata kosong yang menyiratkan rasa sakit yang tak terhingga. Wisnu tidak berbisik, melainkan menunjukkan serangkaian gambar dalam pikiran Aji. Bukan penglihatan utuh, melainkan kilasan-kilasan singkat yang sangat spesifik. Sebuah jalanan berliku dengan pohon-pohon rindang di sisinya, sebuah jembatan tua yang di bawahnya mengalir sungai keruh, dan kemudian sebuah bangunan tua yang tampak seperti gudang, dikelilingi semak belukar. Gudang itu tampak kumuh, dindingnya bolong, dan atapnya nyaris roboh. Aji segera mengenali gudang tersebut dari salah satu foto korban di berkas lama Wisnu. Itu adalah tempat ditemukannya salah satu korban pembunuhan berantai. Aji tersentak bangun, keringat dingin membasahi dahinya. Ia segera mencatat semua detail yang ia lihat dalam penglihatan itu. Jalanan berliku, jembatan tua, dan gudang. Ia menyadari bahwa Wisnu tidak hanya menunjukkan lokasi kematiannya, tetapi juga lokasi yang mungkin berhubungan dengan pembunuh berantai. Mungkinkah gudang itu adalah markas si pembunuh? Atau tempat ia menyimpan sesuatu? Aji memutuskan untuk pergi ke lokasi itu keesokan harinya. Meskipun ia tahu risikonya, ia tidak lagi peduli dengan bahaya. Obsesinya untuk mengungkap kebenaran kini melampaui rasa takutnya. Ia harus menuntaskan misi Wisnu. Keesokan paginya, Aji menyewa sebuah mobil tua dan mulai menyusuri jalanan-jalanan sepi di pinggir Nusa Permai. Ia mengikuti petunjuk dari penglihatan Wisnu. Setelah berjam-jam mengemudi, ia akhirnya menemukan jalanan berliku yang sepi, kemudian jembatan tua yang persis seperti yang ia lihat. Dan tak jauh dari sana, tersembunyi di balik rimbunnya semak belukar, berdiri sebuah gudang tua yang kumuh. Jantung Aji berdebar kencang. Ini dia. Gudang itu tampak menyeramkan, dengan pintu kayu yang sudah lapuk dan jendela-jendela pecah. Aroma busuk yang mirip dengan aroma melati busuk di rumahnya menguar dari dalam gudang, membuat Aji mual. Ia mengeluarkan ponselnya, menyalakan senter, dan perlahan mendekati pintu gudang. Pintu itu terbuka dengan suara derit yang memekakan, seolah sudah lama tidak dibuka. Aji melangkah masuk. Debu tebal menyelimuti setiap sudut ruangan,
dan cahaya matahari yang masuk dari celah-celah atap menciptakan sorotan-sorotan cahaya yang menyeramkan. Di tengah ruangan, Aji melihat sebuah area tanah yang tampak lebih gembur dari sekitarnya, seolah baru saja digali. Ada sebuah cangkul tergeletak di sampingnya. Jantung Aji berdegup kencang. Ini bukan hanya gudang tua biasa. Ini adalah sebuah kuburan. Ia menggali sedikit dengan tangannya, dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Tulang belulang manusia, bercampur dengan tanah dan akar-akar pohon. Aji mundur, merasa mual. Ia yakin, inilah tempat di mana pembunuh berantai itu menguburkan korbannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Kau memang detektif yang cerdas, Aji. Aji berbalik. Di ambang pintu gudang, berdiri Pak Prasetyo, dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum yang selama ini terlihat ramah, kini tampak begitu sinis dan mengerikan. Aji merasakan hawa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya, bukan karena hantu Wisnu, melainkan karena ketakutan yang sesungguhnya. Kebenaran yang selama ini ia cari kini berdiri tepat di hadapannya, jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Semua kecurigaannya terhadap Pak Prasetyo ternyata benar. Pria yang ia kira sebagai mentor Wisnu, polisi yang disegani, ternyata adalah monster berdarah dingin yang selama ini ia cari. Aji tahu, ia dalam bahaya besar. Ia terjebak. Keheningan di dalam gudang tua itu terasa memekakan telinga, hanya dipecahkan oleh tetesan air hujan yang merembes dari atap yang bocor dan suara napas Aji yang terengah-engah. Pak Prasetyo melangkah masuk, menutup pintu gudang di belakangnya, mengunci Aji di dalam bersama rahasia mengerikan itu. Senyum sinis di wajahnya semakin lebar, dan mata yang tadinya memancarkan kebijaksanaan kini berkilat-kilat penuh kebencian. Aji mundur selangkah, otaknya memproses realitas yang begitu kejam ini. Semua petunjuk, semua firasat, semua penglihatan hantu Wisnu kini menyatu membentuk gambaran yang utuh. Pak Prasetyo adalah pembunuh berantai yang selama ini ia cari, dan dalang di balik kematian Wisnu. Jadi ini semua benar. Aji akhirnya bersuara, suaranya tercekat. Bapak pembunuh itu. Pak Prasetyo tertawa kecil, tawa yang kering dan mengerikan, seperti gesekan tulang. Kau mengejutkanku, Aji. Kukira kau akan lebih lama menyadarinya. Tapi kau memang mirip Wisnu. Selalu penasaran, selalu mencari kebenaran. Sayangnya, itu juga yang membunuhnya. Aji merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak melakukan semua ini? Tanyanya, mencoba menjaga ketenangan, meskipun jantungnya bergemuruh hebat. Pak Prasetyo menghela napas, seolah sedang menceritakan kisah lama. Orang-orang ini, mereka adalah sampah masyarakat. Pecandu narkoba, penipu, koruptor kecil. Sistem hukum tidak akan menyentuh mereka. Jadi, aku harus mengambil alih keadilan. Aku adalah hakim dan algojo. Nada suaranya datar, tanpa emosi, seolah apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Aji merasa jijik. Pak Prasetyo kemudian mulai menceritakan detail-detail mengerikan tentang bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Ia menggunakan pengetahuannya sebagai polisi untuk memilih korban, merencanakan kejahatan, dan menutupi jejaknya. Ia mengakui semua pembunuhan yang terjadi selama bertahun-tahun. Setiap detailnya begitu dingin dan perhitungan. Ia bahkan menceritakan bagaimana ia meninggalkan potongan melati busuk di setiap korban, sebagai ciri khas, untuk menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang lebih dari sekadar pembunuh biasa. Aji mendengarkan dengan ngeri, menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan psikopat yang sangat berbahaya. Aroma melati busuk di ruangan itu kini terasa lebih menyengat, seolah menjadi saksi bisu dari setiap kejahatan Pak Prasetyo. Kemudian, tibalah giliran Wisnu. Pak Prasetyo menjelaskan bagaimana Wisnu, murid kesayangannya, mulai curiga. Wisnu adalah polisi yang cerdas. Ia menemukan beberapa bukti kecil yang mengarah pada Pak Prasetyo, sebuah kebetulan yang fatal. Dia terlalu banyak tahu, kata Pak Prasetyo. Aku tidak punya pilihan. Pak Prasetyo menjelaskan bahwa pada malam kecelakaan itu, Wisnu memang sedang mengejarnya. Wisnu baru saja menemukan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pak Prasetyo adalah pembunuh berantai yang ia cari. Panik, Wisnu berusaha melarikan diri untuk melaporkan kejahatan mentornya itu. Pak Prasetyo, dengan menggunakan keahliannya, menyabotase motor Wisnu dari jarak jauh, membuat motor itu hilang kendali di tikungan jalan yang licin.
Aku melihatnya terjatuh ke jurang. Kupikir dia sudah tewas, kata Pak Prasetyo, tapi dia masih bernapas saat aku menemukannya. Aji merasakan darahnya mendidih. Bapak masih sempat menemukannya, tanyanya, nyaris berteriak. Pak Prasetyo mengangguk pelan. Senyum sinis kembali menghiasi wajahnya. Dia masih bernapas. Dia melihatku. Matanya penuh ketakutan, dan juga pengkhianatan. Dia mencoba bicara, mencoba berteriak. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak bisa membiarkan rahasiaku terbongkar. Pak Prasetyo mengangkat tangan kanannya, dan di dalamnya, Aji melihat sebuah pisau komando yang berkarat, persis seperti yang ia lihat dalam penglihatan hantu Wisnu. Jadi, aku memastikan dia diam. Selamanya. Aji terkejut. Pak Prasetyo benar-benar membunuh Wisnu dengan tangannya sendiri. Setelah kecelakaan itu, dengan kejam dan tanpa belas kasihan. Itu adalah pukulan terakhir bagi kepercayaan Aji pada kemanusiaan. Pak Prasetyo adalah monster yang bersembunyi di balik seragam penegak hukum. Aji menyadari bahwa ia sedang dalam bahaya besar. Ia adalah saksi hidup dari pengakuan mengerikan ini. Pak Prasetyo tidak akan membiarkannya hidup. Ia harus bertindak. Matanya mencari jalan keluar. Sebuah senjata, apapun yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Namun, gudang itu gelap dan pengap. Hanya ada tumpukan tanah dan tulang belulang. Pak Prasetyo melangkah mendekat. Pisau di tangannya berkilat-kilat di bawah cahaya redup. Kau akan menyusul Wisnu, Aji, katanya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Keadilan akan tetap di tanganku. Aji tahu, ia harus berjuang. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi korban berikutnya dari pembunuh berantai ini. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia hanya seorang diri, berhadapan dengan mantan polisi yang terlatih dan berbahaya. Ia merasakan kehadiran hantu Wisnu di dekatnya, sebuah aura dingin yang mengelilinginya, seolah sang arwah sedang menyaksikan pengakuan mengerikan dari pembunuhnya sendiri. Pak Prasetyo semakin mendekat, bayangannya menjulang tinggi di atas Aji, mengancam. Pisau di tangannya tampak berkilat, siap merobek apa saja yang menghalangi. Aji mundur, menabrak tumpukan karung goni yang berbau apek. Tidak ada jalan keluar. Pintu gudang terkunci, dan ia sendirian di tengah gudang yang menjadi kuburan massal itu. Ia mencoba berpikir cepat, mencari celah. Namun otaknya terasa beku oleh ketakutan. Pak Prasetyo adalah pembunuh berantai yang kejam, dan kini ia menjadi target berikutnya. Tidak akan ada yang menemukanmu di sini, Aji, kata Pak Prasetyo. Suaranya datar, seolah mengucapkan ramalan kematian. Kau akan menjadi bagian dari rahasia gelapku. Aji memejamkan mata, bersiap untuk yang terburuk. Namun, tiba-tiba, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Sebuah suara klakson mobil yang sangat keras tiba-tiba memekakan telinga, menggema di dalam gudang. Suara itu begitu dekat, seolah berasal dari dalam ruangan itu sendiri. Pak Prasetyo terkesiap, menoleh ke belakang, raut wajahnya menunjukkan kebingungan sesaat. Saat itulah Aji membuka mata. Di belakang Pak Prasetyo, tepat di ambang pintu gudang yang tertutup, berdiri sebuah sosok. Hantu Wisnu. Kali ini, sosoknya tampak begitu jelas, lebih solid dari sebelumnya. Seragam polisinya robek-robek, berlumuran darah yang tampak hitam di kegelapan. Wajahnya pucat pasi, namun matanya yang kosong kini memancarkan amarah yang membara, dan juga kepuasan. Ia menatap Pak Prasetyo dengan tatapan yang penuh dendam. Pak Prasetyo berbalik sepenuhnya, melihat hantu Wisnu berdiri di sana, menjulang tinggi dan mengerikan. Mata Pak Prasetyo membelalak. Ketakutan yang sesungguhnya akhirnya terlihat di wajahnya yang biasanya tenang. Tidak mungkin, bisiknya. Mundur selangkah. Hantu Wisnu tidak mengatakan apa-apa. Tangannya yang pucat dan transparan perlahan terangkat, menunjuk lurus ke arah Pak Prasetyo. Jari telunjuknya bergetar. Kemudian, dengan kekuatan tak terlihat, hantu itu mendorong Pak Prasetyo. Pak Prasetyo terhuyung ke belakang. Keseimbangannya goyah. Ia berusaha menahan diri, tetapi dorongan itu terlalu kuat. Ia tersandung karung-karung goni dan akhirnya tersungkur ke tanah. Pisau di tangannya terlepas dan jatuh bergemerincing. Aji hanya bisa menatap, terpaku oleh pemandangan di depannya. Ini adalah pembalasan dendam yang sesungguhnya. Hantu Wisnu, yang selama ini terperangkap dan mencari keadilan, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menghadapi pembunuhnya. Pak Prasetyo berusaha bangkit,
Matanya masih terpaku pada hantu Wisnu yang berdiri tegak di depannya. Ketakutan menguasai dirinya. Ia yang selama ini selalu memegang kendali, kini tak berdaya di hadapan entitas dari alam baka. Hantu Wisnu kembali mengangkat tangannya, kali ini mengarah ke sudut gudang yang gelap. Aji melihat sebuah bayangan lain muncul dari kegelapan. Sebuah motor patroli tua yang hancur, persis seperti motor yang dikendarai Wisnu dalam penglihatan Aji. Motor itu melayang pelan di udara, seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Hantu Wisnu menggerakkan tangannya, seperti seorang konduktor yang memimpin orkestra kematian. Motor patroli itu tiba-tiba melaju kencang. Suaranya meraung-raung di dalam gudang yang sempit, menggetarkan dinding-dindingnya. Pak Prasetyo berteriak, berusaha merangkak menjauh, namun kakinya terasa lemas. Motor itu melaju lurus ke arahnya. Rodanya berputar cepat, menghantam tumpukan tanah dan tulang belulang yang berserakan. Aji memejamkan mata, tidak sanggup melihat pemandangan mengerikan di depannya. Ia mendengar suara benturan keras, disusul oleh suara erangan kesakitan yang singkat, kemudian keheningan yang total. Saat Aji perlahan membuka matanya, ia melihat Pak Prasetyo terkapar di tanah, tubuhnya kaku, kepalanya membentur tumpukan batu bata yang tajam. Darah segar mengalir membasahi tanah gembur. Ia tewas ketika terbunuh oleh kendaraan yang sama yang dulu ia gunakan untuk membunuh Wisnu. Sebuah pembalasan yang ironis dan tragis. Hantu Wisnu berdiri di samping tubuh Pak Prasetyo yang tak bernyawa. Matanya yang kosong kini memancarkan ketenangan yang mendalam. Amarah di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi damai yang samar. Ia menatap Aji, mengangguk pelan, seolah mengucapkan terima kasih. Sebuah senyum tipis terukir di bibir pucatnya. Senyum yang menunjukkan bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian. Perlahan, sosok hantu itu mulai memudar, berubah menjadi kabut tipis, kemudian menghilang sepenuhnya, ditelan kegelapan gudang. Aji terhuyung, bersandar pada dinding, napasnya tersengal-sengal. Teror itu berakhir. Keadilan telah ditegakkan, namun dengan cara yang mengerikan, di tangan seorang arwah yang menuntut balas. Aji tahu, pengalaman ini akan menghantuinya selamanya. Sebuah bukti nyata bahwa kejahatan tak akan pernah bisa bersembunyi dari jeritan keadilan, bahkan dari alam baka. Setelah kejadian mengerikan di gudang tua, Aji berhasil keluar dan menghubungi polisi. Ia melaporkan penemuan mayat Pak Prasetyo dan menjelaskan tentang kasus pembunuhan berantai yang selama ini tersembunyi. Awalnya, polisi Nusa Permai skeptis dengan cerita Aji tentang hantu Wisnu dan pembalasan arwah. Mereka mengira Aji terguncang atau mungkin berhalusinasi. Namun, ketika Aji menunjukkan lokasi kuburan massal di dalam gudang, dan bukti-bukti yang ia kumpulkan dari buku harian Wisnu, mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Penyelidikan besar-besaran pun dimulai. Hasil otopsi Pak Prasetyo mengkonfirmasi bahwa ia meninggal akibat benturan keras di kepala, konsisten dengan cerita Aji. Sementara itu, barang bukti di gudang, termasuk tulang belulang yang ditemukan, mengarah pada serangkaian kasus pembunuhan berantai yang telah lama ditutup. Nama Pak Prasetyo, yang dulu disegani, kini tercoreng sebagai pembunuh berantai kejam. Berita itu menggemparkan Nusa Permai. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang pensiunan polisi, yang dianggap sebagai panutan, bisa melakukan kejahatan sekeji itu. Aji membantu polisi menyusun kembali kronologi kejadian, menjelaskan bagaimana Wisnu mulai mencurigai mentornya, dan bagaimana Pak Prasetyo membunuhnya untuk membungkamnya. Ia juga menceritakan tentang campur tangan hantu Wisnu dalam mengungkap kebenaran ini. Polisi mencatatnya, meskipun mereka tetap memandang Aji dengan tatapan aneh, seolah ia adalah saksi yang terlalu banyak tahu tentang dunia gaib. Bagi Aji, kejadian ini adalah bukti nyata keberadaan dunia lain, sesuatu yang dulu ia anggap tidak masuk akal. Meskipun kasusnya telah terungkap dan keadilan telah ditegakkan, Aji tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Trauma dari peristiwa di gudang tua itu membekas dalam ingatannya. Setiap malam, ia masih mencium bau melati busuk, meskipun samar. Terkadang, ia masih merasa ada hawa dingin yang mengelilinginya, seolah hantu Wisnu masih ada di sana, mengawasinya, atau mungkin mengucapkan terima kasih. Aji tahu, ia tidak akan pernah melupakan Wisnu dan pengalamannya ini. Ia telah menjadi perantara bagi seorang arwah yang mencari keadilan, dan ia telah melihat sisi tergelap dari kemanusiaan. Pengalaman ini mengubah pandangannya tentang hidup dan mati. Ia tidak lagi skeptis terhadap hal-hal supranatural. Ia kini percaya bahwa ada hal-hal di luar nalar manusia,
dan kadang-kadang, alam gaib bisa menjadi jalan bagi keadilan untuk ditegakkan. Aji memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama di rumah tua itu. Meskipun teror telah berakhir, rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan mengerikan. Ia menjualnya, dan mencari tempat lain yang lebih tenang, berharap bisa memulai hidup baru. Namun, ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia alami di Nusa Permai. Kasus Wisnu adalah kasus paling aneh dan paling pribadi yang pernah ia tangani. Sebuah kasus yang tidak hanya mengungkap pembunuhan dan pengkhianatan, tetapi juga tentang keberanian seorang arwah yang menuntut keadilan dari alam baka. Aji menuliskan semua pengalamannya dalam sebuah buku harian baru, berharap suatu hari nanti, kisahnya bisa menjadi peringatan bagi orang lain. Ia tidak ingin orang lain mengalami apa yang ia alami, terjebak dalam teror dendam arwah yang tak pernah padam. Sebelum meninggalkan Nusa Permai, Aji mengunjungi makam Wisnu. Ia meletakkan seikat bunga melati segar di atas nisan, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Wisnu. Kau sudah tenang sekarang." Aji merasakan hembusan angin sejuk menyentuh pipinya, seolah Wisnu sedang berpamitan. Ia menatap langit Nusa Permai yang masih mendung, namun kini terasa sedikit lebih cerah. Mungkin, dengan kepergian Pak Prasetyo, kegelapan yang selama ini menyelimuti kota itu juga akan perlahan menghilang. Aji menghela napas panjang, siap menghadapi masa depannya, meskipun bayangan dari balik jeruji masa lalu akan selalu mengikutinya. Kisah ini berakhir dengan sebuah peringatan bahwa kejahatan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, bahkan jika itu harus melalui kekuatan yang tidak terlihat. Meskipun Aji telah meninggalkan Nusa Permai dan rumah tua yang penuh teror itu, gema dari pengalaman mengerikan tersebut terus menghantuinya. Ia pindah ke sebuah kota kecil di pesisir, berharap deburan ombak dan angin laut bisa menghapus bayangan masa lalu. Ia menyewa sebuah apartemen minimalis yang terang dan modern, jauh dari kesan angker rumah tua di Nusa Permai. Aji mencoba kembali ke rutinitas normalnya, mencari pekerjaan baru yang tidak berhubungan dengan investigasi, dan mencoba membangun kembali kehidupannya yang sempat terguncang. Namun, setiap malam, saat ia menutup mata, kilasan-kilasan kejadian di gudang tua, wajah pucat hantu Wisnu, dan tawa sinis Pak Prasetyo, kembali menyeruak dalam mimpinya. Aroma melati busuk kadang-kadang tercium di tengah malam, membuatnya terbangun dengan napas memburu. Aji tahu, ini adalah konsekuensi dari apa yang telah ia alami. Ia telah melihat sesuatu yang di luar nalar, dan itu mengubah dirinya secara fundamental. Sisi rasionalnya yang dulu begitu kuat kini berhadapan dengan realitas supranatural yang tak bisa ia sangkal. Ia menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Kadang-kadang ia merasa bisa merasakan kehadiran energi aneh di sekitarnya. Ia bahkan mulai tertarik pada literatur-literatur tentang paranormal dan spiritualitas, mencoba memahami fenomena yang dulu ia cemooh. Ini adalah sebuah proses adaptasi yang sulit, di mana ia harus menerima bahwa dunia ini jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan sebelumnya. Sesekali, ia masih membuka buku harian Wisnu, yang kini ia simpan dengan hati-hati di lacinya. Ia membaca kembali tulisan-tulisan terakhir Wisnu, merasakan kembali keputusasaan dan ketidakpercayanya terhadap orang yang ia anggap mentor. Rasa iba dan hormatnya terhadap Wisnu semakin mendalam. Wisnu adalah korban yang berani, seorang polisi yang tulus ingin menegakkan keadilan, bahkan sampai mati. Aji merasa memiliki ikatan tak terlihat dengan arwah Wisnu, seolah mereka adalah rekan yang tak sengaja bertemu di persimpangan takdir. Ia bertanya-tanya, apakah Wisnu benar-benar sudah tenang? Apakah arwahnya sudah pergi ke alam keabadian? Ataukah ia masih bergentayangan, mengawasi dunia yang pernah mengkhianatinya? Kejadian di Nusa Permai juga mempengaruhi hubungan sosial Aji. Ia menjadi lebih tertutup, sulit mempercayai orang lain. Setiap kali ia bertemu orang baru, ia selalu teringat pada Pak Prasetyo, sosok yang terlihat begitu baik namun menyimpan kegelapan yang mengerikan. Ia menjadi sangat hati-hati dalam menilai karakter seseorang, seringkali melihat celah-celah kecil yang bisa menunjukkan potensi kebohongan atau pengkhianatan. Ia tahu ini adalah bentuk pertahanan diri, tetapi ia juga merindukan masa ketika ia bisa mempercayai orang lain tanpa keraguan. Aji sadar bahwa pengalaman ini telah menjadikannya pribadi yang lebih kompleks, dengan beban masa lalu yang tak akan pernah bisa ia lepaskan sepenuhnya. Meskipun demikian, Aji juga merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Ia selamat dari teror, ia berhasil mengungkap kebenaran, dan ia telah membantu seorang arwah menemukan kedamaian. Ia merasa memiliki tujuan baru,
sebuah tanggung jawab moral untuk selalu mencari kebenaran, tidak peduli seberapa gelap atau mengerikan itu. Ia mulai mempertimbangkan untuk kembali ke dunia investigasi, namun kali ini, dengan pendekatan yang lebih terbuka terhadap segala kemungkinan, termasuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Ia tahu, di luar sana mungkin ada lebih banyak kasus yang membutuhkan bantuannya, kasus-kasus yang melibatkan kejahatan manusia dan mungkin juga campur tangan dari alam lain. Gema dari Nusa Permai memang masih ada, namun kini ia memilih untuk tidak lagi lari. Ia akan menghadapinya, dan menjadikannya bagian dari dirinya, sebuah kenangan pahit yang membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Beberapa bulan berlalu sejak Aji pindah ke kota pesisir. Ia mulai merasa sedikit lebih baik, namun kedamaian itu hanya bersifat sementara. Suatu malam, ia mengalami mimpi buruk yang begitu nyata, seolah ia kembali ke gudang tua di Nusa Permai. Ia melihat Pak Prasetyo, tawa sinisnya yang mengerikan, dan pisau yang berkilat. Kemudian, ia melihat hantu Wisnu, dengan mata penuh amarah, menggerakkan motor patroli yang menabrak Pak Prasetyo. Aji terbangun dengan jantung berdebar kencang, napasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Aroma melati busuk kembali tercium, lebih kuat dari biasanya, memenuhi seluruh kamarnya. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pertanda. Aji merasa gelisah. Mengapa mimpi buruk itu terulang? Apakah ada sesuatu yang belum selesai? Apakah arwah Wisnu masih belum sepenuhnya tenang? Atau ada hal lain yang menunggu untuk terungkap? Ia mencoba mencari tahu, membaca berita-berita lama dari Nusa Permai, berharap menemukan informasi baru tentang kasus Pak Prasetyo atau kejadian aneh lainnya. Namun, tidak ada apa-apa. Semua tampak normal, seolah kota itu telah melupakan tragedi mengerikan yang pernah terjadi. Aji merasa frustrasi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa terjebak di antara masa lalu dan masa kini, antara dunia nyata dan dunia gaib. Mimpi buruk itu terus berulang setiap malam, semakin detail dan semakin mengerikan. Dalam beberapa mimpi, Aji melihat Wisnu sebelum kematiannya, sedang menulis di buku hariannya, dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Ia melihat Wisnu mencoba menghubungi seseorang, namun gagal. Kemudian, ia melihat Wisnu terdesak, di sebuah tempat yang gelap dan tersembunyi, sebelum akhirnya terpojok dan dibunuh. Mimpi-mimpi ini terasa seperti pecahan-pecahan ingatan yang tidak lengkap, sebuah puzzle yang belum terpecahkan. Aji mulai percaya bahwa ada detail lain dari kematian Wisnu yang belum terungkap, sesuatu yang masih mengganjal dan membuat arwahnya belum sepenuhnya tenang. Aji mulai merasa tertekan. Ia mencoba mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi ia tidak bisa. Mereka terlalu nyata, terlalu intens. Ia kehilangan nafsu makan, dan tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia merasa seperti ada beban berat di pundaknya, sebuah tanggung jawab yang belum terpenuhi. Ia merindukan ketenangannya yang dulu, sebelum ia menemukan buku harian Wisnu. Namun, ia juga tahu, ia tidak bisa lari dari takdir. Ia telah menjadi bagian dari kisah Wisnu, dan ia harus menuntaskannya sampai akhir. Ia harus mencari tahu apa lagi yang tersembunyi. Dalam keputusasaan, Aji mencoba melakukan ritual kecil yang ia baca dari buku-buku spiritualitas. Ia menempatkan buku harian Wisnu di tengah ruangan, menyalakan lilin, dan mencoba berkomunikasi dengan arwah Wisnu. Ia berharap Wisnu bisa memberinya petunjuk yang lebih jelas, atau setidaknya menjelaskan mengapa ia masih terus dihantui. Malam itu, saat Aji duduk di tengah lilin yang menyala, ia merasakan hawa dingin yang familiar. Aroma melati busuk kembali menguar, dan bayangan samar Wisnu muncul di depannya. Kali ini, Wisnu tidak menunjukkan penglihatan. Ia hanya menunjuk ke sebuah halaman tertentu di buku hariannya, halaman yang selama ini selalu Aji anggap kosong. Aji meraih buku harian itu, tangannya gemetar. Ia membuka halaman yang ditunjuk Wisnu, dan terkejut. Di sana, di bagian bawah halaman yang dulunya kosong, kini muncul tulisan samar, seolah ditulis dengan darah kering. Orang dalam rumah sakit. Arsip rahasia. Aji mengerutkan kening. Apakah ini petunjuk terakhir? Sebuah rahasia yang tersembunyi di arsip rumah sakit? Hantu Wisnu perlahan memudar, meninggalkan Aji dengan misteri baru yang harus ia pecahkan. Ini adalah tugas terakhirnya, untuk memastikan arwah Wisnu benar-benar tenang. Petunjuk baru dari hantu Wisnu.
orang dalam, rumah sakit, arsip rahasia, membakar semangat Aji. Meskipun ia lelah dengan teror dan bayangan masa lalu, naluri detektifnya kembali menyala. Ia tahu, ini adalah kunci terakhir untuk menuntaskan misteri kematian Wisnu. Aji segera melakukan riset, mencari tahu tentang rumah sakit di Nusa Permai yang beroperasi pada masa Wisnu tewas. Ada beberapa, tetapi hanya satu yang cukup besar dan memiliki arsip rekam medis yang terorganisir. Aji memutuskan untuk menyamar sebagai mahasiswa peneliti yang sedang mengerjakan skripsi tentang sejarah kesehatan di Nusa Permai. Dengan persiapan matang, Aji pergi ke rumah sakit tersebut. Bangunan itu tampak modern, namun ada bagian tua di belakang yang berfungsi sebagai gudang arsip. Aji berhasil mendapatkan izin untuk mengakses arsip lama, meskipun harus melewati birokrasi yang rumit. Ruangan arsip itu gelap, berdebu, dan pengap, dengan rak-rak tinggi yang dipenuhi kotak-kotak berisi dokumen usang. Aroma kertas tua dan disinfektan bercampur, menciptakan suasana yang sedikit menyeramkan. Aji mulai mencari, menyusuri setiap lorong, memeriksa setiap kotak, mencari nama Wisnu. Setelah berjam-jam mencari, Aji akhirnya menemukan sebuah kotak bertuliskan, kasus medis khusus. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya, ia menemukan berkas rekam medis Wisnu. Bukan hanya laporan kematian yang singkat, tetapi ada detail tambahan yang tidak pernah disebutkan di laporan polisi. Tertulis di sana, pemeriksaan kedua di lokasi kejadian menunjukkan adanya benda asing di tubuh korban, namun kemudian dihilangkan atas perintah atasan. Aji mengerutkan kening. Benda asing? Apa itu? Dan dihilangkan atas perintah atasan? Ini jelas sebuah upaya penutupan. Aji terus membaca. Di halaman berikutnya, ada sebuah catatan kecil yang disisipkan. Rekam jejak otopsi lengkap disimpan terpisah atas permintaan kepala forensik, Dr. Santoso. Aji merasa mendapatkan petunjuk yang sangat penting. Ia segera mencari arsip Dr. Santoso. Ternyata, Dr. Santoso adalah seorang dokter forensik yang sangat dihormati, namun telah pensiun lama dan menghilang tanpa jejak. Aji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa rekam jejak otopsi disimpan terpisah? Dan mengapa Dr. Santoso menghilang? Apakah ia juga terlibat? Ataukah ia mengetahui sesuatu yang ingin ditutupi? Aji akhirnya menemukan sebuah amplop tebal di dalam arsip Dr. Santoso, bertuliskan, kasus Wisnu sangat rahasia. Dengan tangan gemetar, Aji membuka amplop itu. Di dalamnya, ada laporan otopsi lengkap Wisnu, yang jauh lebih detail dari yang pernah ia lihat. Dan di sana, ia menemukan jawabannya. Sebuah foto hitam putih menunjukkan luka tusuk yang dalam di dada Wisnu, di samping luka-luka akibat benturan kecelakaan. Dan di deskripsi luka, tertulis, luka tusuk akibat benda tajam, kemungkinan besar pisau komando dengan gerigi. Aji terkesiap. Pisau komando dengan gerigi. Persis seperti pisau yang ia lihat di tangan Pak Prasetyo, dan pisau yang muncul dalam penglihatan hantu Wisnu. Di halaman terakhir, ada sebuah memo yang ditulis tangan oleh Dr. Santoso. Memo itu menjelaskan bahwa ia terpaksa memanipulasi laporan awal karena diancam oleh pihak berwenang yang berkuasa. Ia sangat takut, namun tidak bisa membiarkan kebenaran terkubur sepenuhnya, sehingga ia menyimpan salinan otopsi yang sebenarnya. Ia juga menuliskan bahwa ia percaya Wisnu dibunuh, bukan kecelakaan, dan pembunuhnya adalah orang yang sangat berkuasa. Memo itu berakhir dengan permintaan maaf kepada keluarga Wisnu, dan sebuah kalimat terakhir, semoga kebenaran akhirnya terungkap. Aji menghela napas panjang, bercampur lega dan marah. Semua teka-teki kini terpecahkan. Wisnu memang dibunuh setelah kecelakaan, dan kematiannya ditutupi oleh Pak Prasetyo yang menggunakan kekuasaannya. Dr. Santoso, yang berani, telah meninggalkan petunjuk ini, berharap ada seseorang yang akan menemukan dan mengungkapnya. Aji segera menyalin semua dokumen penting itu dan meninggalkan rumah sakit. Ia menghubungi polisi Nusa Permai lagi, dengan bukti-bukti baru yang tak terbantahkan. Dengan bukti ini, kasus Wisnu dibuka kembali, dan nama baik Wisnu dipulihkan. Aji merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia telah memenuhi janji kepada hantu Wisnu. Malam itu, di apartemen barunya yang tenang, Aji merasakan hawa dingin yang familiar. Namun kali ini bukan hawa dingin yang menakutkan. Ia mencium aroma melati segar, bukan melati busuk.
Sebuah siluet samar muncul di depannya. Hantu Wisnu, yang kini tampak tersenyum damai. Hantu itu perlahan membungkuk, seolah mengucapkan terima kasih, kemudian memudar menjadi cahaya kecil yang naik ke langit. Aji tahu, Wisnu akhirnya tenang. Ia telah menemukan kedamaiannya, dan dendamnya telah terbalas. Aji kini benar-benar bebas dari teror itu. Ia telah menjadi saksi kebenaran, dan ia telah membantu seorang arwah menemukan keadilan yang layak. Kisahnya di Nusa Permai mungkin telah berakhir, namun pelajaran tentang kejahatan, pengkhianatan, dan kekuatan arwah yang menuntut keadilan akan selalu membekas dalam dirinya.